Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan juga kuantitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu yakin bahwasanya sesungguhnya berbagai karunia, kenikmatan, kemudahan, kesehatan jasmani dan rohani, berbagai kesempatan yang dimudahkan oleh Allah untuk kita melaksanakan berbagai amal kebaikan, berbagai ketaatan-ketaatan yang kita lakukan semata karena Allah, sungguh merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Mari lisan kita selalu berucap, selalu berzikir, selalu berucap kalimat Alhamdulillah, berucap kata-kata yang baik, selalu membaca Al-Quran, berzikir sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah lupa meskipun hanya sekejap dalam kondisi zikrullah. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, mari kita ajak anggota badan kita, kita ingatkan anggota badan kita dari mulai kaki kita, tangan, telinga, mata, pendengaran, semuanya kita ajak untuk bersyukur kepada Allah dengan selalu berusaha melaksanakan berbagai ketaatan-ketaatan, amaliyah ibadah dilakukan oleh anggota badan kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang mudah-mudahan majelis ini bagian dari majelis-majelis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah majelis nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, haffathumul malaikah, zakarahumullah fi man indah. Sebuah majelis yang mana Allah akan mencurahkan ketenangan, Allah akan mencurahkan rahmat, memberikan rahmat kepada siapapun yang hadir di majelis. Saat majelis tersebut dibacakan Al-Quran, dan saat majelis tersebut, apalagi majelis di masjid, haffathumul malaikah, Allah mengutus para malaikat untuk hadir di masjid, hadir di majelis. Malaikat yang akan memohonkan ampunan kepada Allah,
kepada hamba-hambanya yang hadir di sebuah majlis, malaikat yang memohonkan kepada Allah rahmat, kasih sayang dari Allah untuk hamba-hambanya yang hadir dalam sebuah majlis. Mudah-mudahan kita bagian dari yang didoakan oleh para malaikat, karena saat ini kita berada di sebuah majlis yang insya Allah kita juga akan bacakan Al-Quran. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran, dan kita juga ingin selalu dalam kondisi untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan tentang keutamaan sebuah majlis, zakarahumullah fi man indah. Allah akan selalu mengingat hambanya yang hadir sebuah majlis. Allah membanggakan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita bagian dari yang disebut oleh Allah, yaitu hambanya yang berusaha untuk selalu hadir di sebuah majlis. Bapak, Ibu, saudara dan saudara sekalian, insyaallah kita akan mentadabburi Quran surat Al-Fatihah di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah merupakan salah satu ayat dalam Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. InsyaAllah kita akan mentadabburi salah satu ayat dalam Quran surat Al-Fatihah, yaitu di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wa quddimal maf'ul wa huwa iyyaka wa karrar lil ihtimam wal hasr, ay la na'budu illa iyyak wa la natawakkalu illa 'alaik wa hadha huwa kamalut ta'ah wad dinu yarji'u kulluhu ila hadzainil ma'nayain. Jadi dijelaskan terkait dengan ayat ini, yaitu menjawab sebuah pertanyaan, kenapa didahulukan maf'ul atau objek, iyyaka baru na'bud. Biasanya adalah maf'ul itu diakhirkan, objek itu diakhirkan,
Tapi di dalam ayat ini maf'ulnya atau objeknya yaitu iyyaka didahulukan penyebutannya. Dan bahkan kalimat iyyaka itu ada tikrar atau berulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang 2 kali kalimat iyyak. Iyyaka didahulukan penyebutannya dan juga berulang, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah untuk menunjukkan perhatian dan pembatasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidaklah kami beribadah kecuali kepadamu semata. Tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu. Inilah kesempurnaan ketaatan. Sungguh agama itu kembali kepada kedua makna ini, yaitu makna al-ibadah wa ta'ah. Bapak, Ibu, Saudara dan saudari sekalian, kemudian dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan juga yang terkait dengan ayat ini, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hadza kama qala ba'dus salaf, al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebagaimana disampaikan oleh sebagian salaf, para ulama yang terdahulu, mereka mengatakan Al-Fatihatu sirrul Quran. Suratul Fatihah itu adalah inti daripada Al-Quran. Jadi hal yang paling pokok, yang paling inti dalam Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Jadi seakan 30 juz dalam dalam Al-Quran itu dicukupkan dengan suratul Al-Fatihah. Kemudian inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inti dari surat Al-Fatihah itu adalah ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilanjutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, penjelasan dari ayat ini adalah fal awwalu tubri'u minasyirk wathani tubarri'u minal haul wal quwwah wat tafwid ila Allah azza wa jalla wa hadzal ma'na fi ghairi ayah minal Qur'an. Kalimat pertama di ayat ini yaitu kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Ini mengandung makna berlepas diri dari syirik. Kemudian kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat yang kedua yang artinya hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, mengandung makna berlepas diri dari usaha dan kekuatan sendiri, lalu berserah diri kepada Allah. Jadi sesungguhnya kita sebagai manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita menyebut kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali datang dari Allah. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud
mengajarkan kepada kita ya, saat kita keluar rumah, Rasul mengajarkan agar kita membaca, memahami Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah saat kita keluar rumah, kita membaca Bismillah hanya dengan nama Allah. Jadi kita sebut Ismullah sebagai wujud bahwasanya apa yang ingin kita lakukan setelah kita keluar rumah, sesungguhnya kita ingin melakukan hal-hal yang memang tidak dilarang oleh Allah, dibolehkan oleh Allah, dan bahkan kita berharap kita bisa melaksanakan sebuah amal yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Dan kita berharap dengan kita ucapkan bismillah, kita mendapatkan perlindungan dari Allah, kita mendapatkan kemudahan dari Allah, dan apa yang kita lakukan mendapatkan balasan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Hanya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, jadi begitu tingginya nilai dan kedudukan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dijelaskan ya, termasuk dalam kitab Ibnu Katsir, wa hadzal ma'na fi ghairi ayah minal Qur'an. Jadi terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga dijelaskan tentang hal ini di beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya adalah dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, maka sembahlah Allah. Inilah penjelasan dari kalimat iyyaka na'budu. Dalam Quran surat Hud ayat 123, Allah berfirman fa'budhu. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Wa tawakkal alaih. Wa tawakkal alaih. Dan bertawakkallah kepada Allah. Inilah penjelasan dari kalimat wa iyyaka nasta'in. Jelaskan juga oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Iyyaka na'bud dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 29 dengan kalimat Qul huwar rahman amanna bihi. Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna. Inilah yang menjelaskan kalimat wa iyyaka nasta'in. Dan kepadanya lah kami bertawakal. Juga disebut dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil masyriqi wal maghrib. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghrib. La ilaha illa huwa. Dialah Rabb masyrik yang di timur dan maghrib yang di barat. Tiada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia. Fattakhidhu wakila. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Ini adalah juga merupakan sebuah ayat yang menjelaskan kalimat iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, mari kita terus berusaha untuk mendalami, ya, berusaha memahami, berusaha untuk mendalami, dan berusaha untuk melaksanakan apapun yang ada dalam Al-Quran, termasuk ayat ini, ya. Jadi begitu penting, ya, di ayat ini, yaitu ayat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya adalah kami hanya beribadah kepada Allah. Kami hanya menyembah kepada Allah. Hanya Allah yang kami sembah. Jadi penekanannya adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu mentauhidkan Allah. Kita tidak boleh musyrik, tidak boleh mensyirikkan Allah. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah semata. Bertauhid, mengesahkan Allah, ini yang dimaksud dengan kalimat iyyaka na'bud. Kepadamulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Meminta tolong hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya, ya, yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, di dalam ayat ini juga dijelaskan dalam kitab tafsir yang lain seperti tafsir As-Sa'di, ya. Jadi ayat iyyaka na'bud, hanya kepadamu sajalah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, mendahulukan objek yaitu maf'ul, mendahulukan iyyaka iyyaka maf'ul itu berfungsi untuk membatasi, lil hasr, yaitu menetapkan hukum yang telah disebut dan meniadakan yang lainnya. Iyyaka na'bud, jadi hanya Allah yang disembah. Inilah kalimat tauhid. Iyyaka na'bud, hanya Allah yang kita sembah. Jadi kalimat iyyaka itu juga berfungsi lil hasr. Artinya yang disembah, yang boleh disembah itu hanyalah Allah. Dan harus meniadakan yang lain. Ya, jadi ketika mendahulukannya iyyaka maf'ul objek, artinya adalah hanya Allah, ya. Artinya harus juga meniadakan, nah, dengan meniadakan sesembahan selain Allah. Jadi yang disembah hanya Allah, tiada sesembahan selain Allah, ya. Jadi yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyatakan wa iyyaka nasta'in. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Demikian juga mendahulukan iyyak objek maf'ul yaitu Allah. Jadi yang dimintai pertolongan itu sesungguhnya hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan ibadah sebelum isti'anah, meminta pertolongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu, kemudian baru menyebut wa iyyaka nasta'in, mendahulukan penyebutan ibadah sebelum isti'anah, meminta tolong. Jadi hal ini merupakan bentuk penyebutan umum sebelum khusus. Dan sebagai bentuk perhatian didahulukannya karena hak Allah atas hak hambanya. Jadi kita beribadah kepada Allah itu kewajiban kita.
Allah diibadahi itu merupakan haknya Allah. Jadi ibadah itu mencakup setiap perkara yang dicintai, diridhoi oleh Allah, baik perbuatan maupun perkataan, baik yang lahir maupun batin. Sedangkan isti'anah adalah sebuah penyandaran diri kepada Allah untuk mendapatkan manfaat, untuk menolak madarat dengan didasari keyakinan sesungguhnya hanya Allah yang bisa menolong. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, mari ya kita yakini bahwasanya beribadah hanya kepada Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah merupakan dua sarana yang sungguh dua sarana ini penting ya bagi kita bersama keluarga dan saudara kita untuk menggapai kebahagiaan yang abadi, untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi mari Bapak Ibu sekalian ya, kita beribadah ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam beribadah kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti ya, tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ikhlas semata, kita beribadah hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ambil faidah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwasanya kita diperintahkan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kita diperintahkan meminta tolong hanya kepada Allah semata dalam perkara yang hanya Allah yang dapat menyelesaikannya. Jadi mari Bapak dan Ibu sekalian ya, kita terus kuatkan ya hubungan kita dengan Allah. Kita kuatkan ya ikatan dan kekuatannya, hablum minallah kita ya. Dengan ayat ini mudah-mudahan ya kita semakin kuat ya, dan kita meminimalkan masalah kita, masalah keluarga kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Terus kita kembali kepada Al-Qur'an, membacanya, memahaminya ya, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau selalu kembali kepada Al-Quran di setiap masalah yang beliau hadapi. Maka Allah memudahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjalani hidup ini. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, semoga ya kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah, dan berbagai amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan semoga amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.